Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan saya Mansur, guru PAI di SMP Negeri 7 Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111639. Saya melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 7 di SMP Negeri 7 Cimanggu dengan mengambil tema menghindari gibah dan melaksanakan tabayun menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga manfaat dan berkah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana semuanya sehat? Oke, terima kasih kalau sehat semuanya, dan kita perlu untuk bersyukur karena kita selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, untuk memulai pembelajaran ya, yaitu pada pertemuan kali ini dipersilahkan dipimpin dulu berdoa sama ketua kelasnya. Yaitu pertemuan pada hari ini berjalan dengan lancar, tentunya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Silakan duduk rapi, ya. Duduk rapi. Kemudian ini hasil dasarnya pakai SIM. Ya, oke. Terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak akan mengecek kehadiran dulu, ya, di sini, dan akan diabsen satu persatu ini, ya. Khawatir ada yang ketinggalan ini. Ahmad Rifai, hadir. Anissa, hadir. Amalia, hadir. Siti Nur Aini, hadir. Oke, berarti hadir semua kan? Hadir. Berarti dengan kehadiran ini salah satu untuk memotivasi, yaitu belajar secara semangat, ya. Alhamdulillah. Kemudian, ya, jangan lupa untuk belajar semangat hari ini. Kenapa?
Karena pembelajaran pendidikan agama Islam ini adalah salah satu pendidikan untuk masa depan kita, dan selain daripada dipelajari untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, baiklah anak-anak, Bapak kali ini punya pertanyaan pemantik ya sebelum melanjutkan ke materi yang akan kita bahas ya. Adapun pertanyaan pemantiknya yang pertama itu, apa saja dampak negatif dari ghibah? Ayo, siapa yang menjawab? Oke, bisa. Dalam ajaran Islam, ghibah dianggap sebagai dosa besar yang balasannya sangat berat, seolah-olah memakan daging saudaranya sendiri. Oke, mantap ya. Kemudian ya, anak-anakku yang baik dan budiman, ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Nah, ini pertanyaannya simpel gitu ya. Nah, contohnya di sini pertanyaannya, kenapa Islam itu melarang ghibah? Iya, kenapa? Jawabannya adalah karena ghibah dianggap dosa besar. Karena ghibah itu dianggap dosa besar. Bapak sangat puas dengan jawaban kalian semua. Jawabannya sangat baik-baik ya, dan mendapatkan aplaus yang cukup luar biasa. Tepuk hebat. Yang selanjutnya di sini ya, sebelum membahas materi lebih lanjut, tentunya mohon untuk diperhatikan dulu ya. Pembelajaran hari ini itu yang akan kita bahas yaitu dari bab 8 yang berjudul menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun ya. Adapun tujuan pembelajaran itu satu, melalui pembelajaran PBL ini ya, peserta didik itu dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran ini peserta didik itu dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Kemudian yang ketiga itu tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran berbasis produk yang akan kita bahas nanti ya, peserta didik itu dapat menyusun review konten di media sosial dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi kalian setelah mempelajari menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun itu harus mampu yaitu melaksanakan daripada tujuan pembelajaran yang 3 poin itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mengawali pembelajaran ini, anak-anakku yang baik hati dan sopan santun tentunya, sekarang kita mengamati video yang berjudul, videonya itu menyajikan garis besar materi tentang Islam melarang ghibah. Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan agama Islam kelas 7 bab 8 menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. C. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. D. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. E. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Oke, gimana videonya? Paham? Oke, terima kasih kalau paham. Nanti ada pemahaman tambahan dari Bapak ya. Sekarang silakan untuk berdiri dulu. Berdiri. Berdiri, tarik nafas. Ya. Secara bersama-sama tabuk semangat. Semangat.
ghibah itu berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Paham kan? Paham? Oke, terima kasih. Kalau paham berarti kalian sungguh luar biasa hebat. Tepuk hebat. Pernah bergibah segera bertobat. Gitu. Kenapa? Karena Allah sangat melarang untuk gibah. Jadi kalau kita gibah itu bagaikan kita memakan bangkai saudara kita. Begitu jijiknya orang tukang gibah. Ya? Paham? Paham. Terima kasih. Kalau paham. Yang selanjutnya anak-anak Bapak yang baik hati, ya. Semoga kalian dengan senang hati untuk membaca pantun pemantik yang ada di bab 8 di situ. Pertama dibacakan sama kelompok bisa. Yang membacakannya itu sok coba. Jalan-jalan dengan Pak Hansip. Makan soto bersama temannya. Janganlah kamu suka bergosip, akan banyak muncul akibatnya. Paham nggak ini dari pantunnya? Pesannya paham? Adakah yang sudah selesai? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik fokus untuk menjaga lisan, pikiran, dan hati kita dari prasangka buruk dan hal-hal negatif. Singkatnya, pesan inti dari pantun tersebut adalah jaga lisanmu, hindari gibah, karena gibah hanya akan mendatangkan dosa dan permusuhan. Lebih baik berbaik sangka dan menjaga hubungan dengan baik dengan sesama. Oke, mantap sekali. Tepuk mantap. Oke, kita lanjut dengan yang selanjutnya. Nah, sekarang ya anak-anakku yang pada baik hati dan budiman ya, agar membaca rubrik ya, rubrik yang ada di buku itu yang di bab 8 itu. Rubriknya itu mari bertafakur yang berisi tentang kemerdekaan. Kalau sudah selesai bacanya, bilang selesai. Selesai. Ngomong kita selesai. Jadi anak-anakku diminta untuk menuliskan pertanyaan sebagai pada tabel yang ada di buku itu. Oke, silakan ditulis. Pertanyaannya ditulis sama temennya. Wah, mantap ini kelompok Disa udah sedikit lagi. Nanti kalau sudah selesai itu dibacakan sama temennya. Sok kelompok Disa dulu. Apa bahaya terbesar yang dihadapi seorang di zaman modern ini terkait banjirnya informasi di media sosial? Jawabannya adalah bahaya terbesar yang dihadapi adalah kemudahan menyebarnya informasi palsu atau hoax dan fitnah yang dikemas seolah-olah sebagai kebenaran serta keburukan orang lain yang dijadikan siaran atau tontonan. Hal ini dapat merusak moral, menyebabkan kemusuhan, dan membuat seseorang tanpa sadar ikut menyebarkan kebohongan. Tahu tidak? Oke, tepuk mantap. Yang selanjutnya ya, terima kasih ya anak-anakku yang pada baik hati dan budiman. Mari kita lanjutkan, yaitu untuk memperdalam materi pada bab 8 ini ya. Jadi kalian dapat terbantu dengan beberapa kata kunci atau kalimat kunci yang menumbuhkan sikap tabayun. Ada pesan Islam menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Ya. Satu, pesan Islam itu menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Ya. Yang kedua itu perbedaan antara konten
dengan kritik. Yang ketiga itu review produk konten itu di media sosial. Nah, dalam pesan Islam menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun itu, Islam melarang keras perilaku ghibah karena merusak kehormatan, memutus tali persaudaraan, dan merupakan perbuatan dosa besar. Gitu. Kemudian yang selanjutnya dari kata kunci perbedaan utama ghibah. Yang ini poin yang kedua, perbedaan utama ghibah dan kritik. Nah, baik selanjutnya anak-anakku yang baik hati, ya, untuk membaca rubrik intisar di bab 8 itu. So, ada di situ. Poin-poin penting materi yang dibahas di situ ada. Di rubrik ada, rubrik intisar ada. Intisar. Baca. Intisar. Baca, teliti, jelas. Baca sampai selesai di halaman berikutnya. Kalau sudah selesai dibaca di halaman sebelah, buka ke halaman berikutnya. Sudah selesai baca. Soalnya nanti ya ada LKPD nih, maka itu dipahami, tuh ikhtisarnya dipahami. Sudah membacanya? Kalau sudah membacanya silakan berdiri. Ya. Biar kita semangat dulu maka harus digerakkan dulu tangannya di atas. Ya. Gerakan dulu jarinya. Turunkan ya. Tepuk 1. 1 2 3 1. Sekarang tepuk semangat. Duduk. Sekarang mohon untuk bersiap-siap, yaitu untuk pembelajaran menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan tentang menyusun review konten, ya, pada beberapa platform media sosial, membuat review konten, ya. Kemudian nanti setelah menyelesaikan pertanyaan yang ada di LKPD, ini LKPD-nya, ya. Nanti kalian itu harus ke depan per kelompok untuk mempresentasikannya. Siap? Siap. Ya. Oke. LKPD-nya. Sok kerjakan. Kerjakan dulu. Baca. Nah, di lembar kerja itu, ya, secara berkelompok yang terdiri dari 5 orang. Oke, sudah 5 orang ya. Oke, gimana? Sudah. Oke, terima kasih. Coba Bapak periksa dulu sebelum dipresentasikan dari kelompok bisa dulu ya. Kelompok Irfan sudah oke kan? Kemudian kelompok ya, silakan dari kelompok Irfan untuk bersiap-siap ya. Jadi Bapak minta setelah menyelesaikan LKPD semuanya untuk mempresentasikan hasil produk yang sudah dibuat masing-masing kelompok ya. Ke depan ya,
semuanya, tetapi yang mempresentasikannya itu, yang membacanya yang bisa dipercaya atau yang mau saja satu orang. Ya, kelompok Irfan dulu. So, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berjumlah 5 orang. Kami akan membacakan LKPD kelompok kami. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar istilah ini, ghibah, garis dan kritik. Keduanya sama-sama membicarakan orang lain, sehingga seringkali kita keliru membedakannya. Padahal perbedaannya sangat mendasar, terutama pada 3 hal: niat, cara penyampaian, dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Silakan dilanjut untuk kelompok Nisa dulu ya. Ya. Kelompok 1. Bisa kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bernama Kirana, Lisa, Ika, Rohmah, Adel. Perbedaan berdasarkan niat dan tujuan. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar dua istilah ini, ghibah dan kritik. Keduanya sama-sama membicarakan orang lain sehingga seringkali kita keliru membedakannya. Padahal perbedaannya sangat mendasar, terutama pada 3 hal: niat, cara penyampaian, dan tujuan. Aspek ghibah dan kritik. Ghibah merusak atau menjatuhkan, tujuannya negatif, yaitu untuk mencela, mengolok-olok, atau sekadar memuaskan nafsu bergosip. Kritik memperbaiki atau membangun, tujuannya positif, yaitu agar orang tersebut sadar dan memperbaiki kesalahan atau kualitas kerjanya. Aib pribadi membahas keburukan atau kekurangan yang ada pada diri seseorang, fisik, akhlak, harta, dan sebagainya, yang jika ia tahu, ia akan marah atau tidak suka. Kritik perbuatan atau karya membahas kesalahan, kelemahan, atau kebijakan yang perlu diperbaiki. 2. Perbedaan berdasarkan cara penyampaian. Cara kita menyampaikan pesan sangat menentukan apakah itu kritik atau ghibah. Ghibah dilakukan di belakang orang yang dibicarakan atau saat ia tidak hadir, tanpa sepengetahuannya atau seizinnya. Kritik disampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan, terbuka atau tertutup, sehingga ia bisa merespon dan bertindak. Ghibah biasanya disampaikan kepada orang yang ketiga, keempat, dan seterusnya, atau menyebar. Kritik biasanya disampaikan dalam forum yang tepat atau secara pribadi. 3. Batasan ghibah yang dikecualikan. Penting untuk dicatat bahwa para ulama membolehkan membicarakan aib seseorang dalam kondisi tertentu, karena tujuannya adalah masalah kebaikan yang lebih besar. Dalam kondisi ini, pembicaraan tersebut berfungsi sebagai kritik yang beserta penyelamatan atau pencegahan. Yang pertama, pengaduan kezaliman. Melaporkan pelaku kejahatan atau kezaliman kepada pihak berwenang, polisi, hakim, atasan. Yang kedua, meminta fatwa. Menceritakan detail masalah atau termasuk aib orang lain kepada ulama atau mufti agar mendapatkan solusi hukum yang tepat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabung hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Silakan sekarang kelompok yang selanjutnya. Ayo, kelompok mana yang mau duluan? Oke. Ya, silakan.
Ji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari atas dulu. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Sekarang yang terakhir ya. Silakan kelompok Ibnu Tony. Pelaku kejahatan atau kezaliman kepada pihak berwenang, polisi, hakim atau atasan, meminta fatwa, menceritakan detail masalah termasuk aib orang lain kepada ulama atau mufti agar mendapat solusi hukum yang tepat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Oke, yang selanjutnya yaitu ya Bapak akan mempertanyakan beberapa hal setelah membuat produk dan setelah mempelajari ya tentang gibah dengan tabayun ya. Nah, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari tentang gibah? Ada yang bisa jawab di antara salah satu? Irfan, kalau pikiran Irfan dulu. Apa? Perasaan saya sangat senang karena dapat mengetahui lebih jauh tentang gibah. Tentang gibah, pikiran? Perasaan saya sangat senang karena bisa lebih tahu dalam tentang gibah dan tabayun. Tentang gibah dan tabayun, bahwa gibah itu tidak diperbolehkan oleh karena perbuatan Dosa. gitu ya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa gibah itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena gibah itu adalah sebuah perbuatan dosa. Jadi harus tabayun, ya. Tabayun gitu. Kalau mendengar informasi atau ada dari media sosial, kita tabayun, ya. Kita harus menyelidiki dulu, harus ketahui dulu kebenarannya, jangan langsung nah gitu ya, nggak boleh ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya setelah kita mempelajari ini dan setelah kita mengevaluasi tadi hasil dari apa yang telah dipaparkan oleh kalian, yaitu oleh anak-anak dari kelas 7 ya, SMK Negeri 7 Cimanggu. Alhamdulillah hasil pemaparannya itu luar biasa, mantap pokoknya. Untuk semuanya ini tepuk mantap. Kemudian ya, sebelum kita mengakhiri daripada pembelajaran ini ya, kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu menjauhi gibah dan menegakkan tabayun ya. Pesan inti larangan gibah, kesimpulannya atau menggunjing, gibah adalah perbuatan membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya. Meskipun hal yang dibicarakan itu benar, Islam melarang keras perbuatan ini. Ya. Kemudian pesan ini kewajiban tabayun atau harus mengklarifikasi kalau ada info-info dari media sosial atau dari lewat orang lain. Tabayun adalah ya sikap meneliti, gitu, menyeleksi dan mencari kejelasan terhadap suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Sikap ini sangat penting untuk terutama di era media
sosial. Ya. Nah, setelah melakukan hal-hal yang tadi dikerjakan oleh kita, ya, kita itu harus benar-benar memahami daripada yang telah dipelajari oleh kita. Yang berjudul pelajarannya tadi itu adalah intinya kita harus menghindari gibah dan tabayun. Ya. Baik, pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari bab 9. Bab 9 itu yang akan dibahas temanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Ya, nanti persiapkan untuk pelajaran yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian sampai di sini atas kegiatan belajar dengan dengan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian itu menjadikan orang yang lebih yang berguna tentunya untuk nusa, negara, bangsa dan agama kita. Amin. Sekian, terima kasih dari Bapak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.